Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia anak-anakku semua. Baiklah, sebelum kalian memulai mengerjakan soal remedi nanti besok pagi ya, ini Ibu akan menyampaikan ringkasan materi Semahathir Ganjil. Semoga dengan materi yang akan Ibu sampaikan ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal remedi dan lebih fokus ya. Simak dan perhatikan karena materi ini berkaitan dengan soal remedi yang akan kalian lakukan. Yang pertama yaitu bab hari kiamat. Di sini Ibu akan menjelaskan nama-nama lain dari hari kiamat yaitu Yaumul Barzah. Yang kedua Yaumul Mahsyar, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Kemudian yang kedua yaitu Ibu menampilkan surat Al-Qari'ah 1 sampai 11. Bisa kalian baca di sini, perhatikan di slide yang sudah ada. Ayat 1 sampai ayat 11 ya. Ibu rasa kalian sudah hafal semua. Tolong diperhatikan ayat berapa-berapanya ya. Kemudian ini langsung Ibu tampilkan juga arti dari surat Al-Qari'ah tersebut. Yaitu Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah engkau apakah neraka hawiyah? Api yang sangat panas. Jadi itu adalah arti surat dari Al-Qari'ah, yaitu surat yang berkaitan dengan salah satu surat ya yang berkaitan dengan peristiwa hari kiamat. Yang kedua materi yaitu menghormati orang tua dan guru. Di sini Ibu menampilkan bagaimana cara menghormati guru, yaitu 1. Mendoakan kebaikan untuk guru. Yang kedua, mengenali nilai dan pengetahuan yang disampaikan guru. Yang ketiga, memberi salam. Yang keempat, aktif dan terlibat dalam pembelajaran di kelas. Yang kelima, menghormati perbedaan pendapat. Yang keenam, menaati perintah guru. Dan yang ketujuh adalah menunjukkan rasa terima kasih. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, mendoakan dan memohon ampunan untuk keduanya. Yang kedua, melunasi hutang orang tua, menunaikan nazarnya dan menjalankan wasiatnya. Yang ketiga yaitu bersedekah atas nama kedua orang tua termasuk wakaf dan amal jariah. Yang keempat, menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua, memuliakan teman dan orang-orang yang dulu dicintai oleh kedua orang tua. Yang kelima, meneruskan kebaikan yang dirintis atau dirutinkan orang tua. Yang keenam, bahwa setiap amal yang dilakukan anak, orang tua pun akan mendapat pahalanya. Selanjutnya yaitu bab zakat ya. Di sini ada zakat fitrah dan zakat mal. Ingat pengertiannya. Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu melaksanakan zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi yang memenuhi syarat. Adapun orang muslim yang memenuhi syarat untuk membayar zakat disebut dengan muzaki. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat jiwa, agar supaya mensucikan jiwa diri pribadi setiap orang Islam. Adapun zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas jenis harta yang secara zat maupun substansinya perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Jadi intinya perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu adalah tujuannya membersihkan jiwa. Setiap orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali ya. Baik itu perempuan, laki-laki, anak kecil, bayi, semua orang selagi dia masih hidup sebelum hari terakhir Ramadan maka wajib mengeluarkan zakat fitrah.
Adapun zakat mal itu zakat harta. Artinya orang-orang yang diwajibkan zakat mal yaitu orang-orang yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisabnya. Beda ya antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta. Kemudian ini berkaitan dengan zakat mal, itu harta-harta yang wajib dizakati dan nisabnya. Ingat tuh. Bila emas itu nisabnya 93,6 gram atau ada juga yang mengatakan 85 gram. Sementara kalau perak itu 595 gram. Hasil pertanian yaitu 653 gram atau 520 kilogram makanan pokok seperti beras, gandum, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hasil perdagangan. Bagaimana nisabnya yaitu setara dengan nilai emas. Kemudian binatang ternak itu ada kambing nisabnya 40 ekor dan sapi nisabnya 30 ekor. Minimal artinya ya. Kemudian rikas atau harta temuan itu tidak ada nisabnya. Artinya apa? Bahwa sebesar apapun harta yang ditemukan itu harus dikeluarkan zakatnya. Yang keenam yaitu profesi atau pekerjaan seperti guru, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Itu zakatnya nisabnya yaitu setara dengan nilai emas. Artinya bila emas tadi zakatnya 85 gram maka berapa nilai harta 85 gram emas itu berapa kalau diuangkan? Maka itulah profesi nisab dari profesi tersebut. Selanjutnya yaitu materinya tentang haji dan umroh. Sebenarnya banyak ini materi haji dan umroh, namun ibu hanya mengambil garis besarnya saja. Yaitu perbedaan haji dan umroh itu apa? Haji dan umroh adalah jenis ibadah dengan melakukan perjalanan ke Baitullah. Kedua ibadah ini sama-sama diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu. Walaupun memiliki konsep ibadah yang sama, tetapi haji dan umroh memiliki sejumlah perbedaan, yaitu sebagai berikut perbedaannya. Pengertian haji adalah ibadah tahunan yang dilakukan untuk mengunjungi atau berziarahi Baitullah atas niat beribadah kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Sementara itu umroh adalah berkunjung ke Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang ditentukan. Ibadah ini juga dikenal sebagai haji kecil karena memang tujuan dan pelaksanaannya hampir mirip dengan haji dengan tidak adanya batasan waktu. Jadi artinya dari segi pengertian itu berbeda. Kalau haji itu waktunya ditentukan, kalau umroh itu waktunya tidak ditentukan. Kemudian perbedaannya terdapat dalam rukun. Pertama rukun haji. Rukun haji itu ada 6, sementara rukun umroh itu ada 5. Kalau rukun haji yang pertama ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul, dan 6 tertib. Sementara rukun umrah itu hanya 5. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, dan 5 tertib. Jadi perbedaannya ada di wukuf. Jadi kalau rukun haji itu ada wukuf, kalau rukun umrah itu tidak ada wukuf. Selanjutnya ini bab terakhir yaitu Islam masuk ke Indonesia. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu melalui 4 jalur. Yang pertama jalur perdagangan, yang kedua jalur pendidikan, ketiga jalur perkawinan, dan keempat jalur akulturasi budaya. Kemudian teori sejarah masuk Islam itu ada 4, yaitu teori Hindia atau Gujarat, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, yang keempat adalah teori Cina. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yaitu yang ada di Sumatera itu ada 3, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, kedua Kerajaan Malaka, ketiga Kerajaan Aceh. Sementara yang ada di Pulau Jawa itu ada Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Mataram. Sementara yang ada di Kalimantan dan Sulawesi itu ada Kerajaan Goa, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Banjar.
Demikianlah ringkasan materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian memahaminya dan belajar agar hasil remedi nanti lebih memuaskan dan bisa memperbaiki, menambah nilai kekurangan nilai yang kalian lakukan selama semester ganjil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.